Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama saya Jusmanir. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dinamika perkembangan kurikulum 2013. Nah, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menonton. Nah, baik, materi yang pertama yang akan saya bahas yaitu dinamika perubahan dan pemutahiran kurikulum 2013. Nah, ketika kita ingin membahas mengenai materi ini, muncul sebuah pertanyaan, mengapa kurikulum perlu dimutakhirkan? Kenapa ya? Nah, pada perubahan dan pemutahiran kurikulum 2013 yang telah dilaksanakan, di mana di sini penamaan kurikulum, standar kompetensi lulusan, dan kerangka kurikulum tidak mengalami perubahan. Nah, setelah kita membahas mengenai pertanyaan tadi, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu seperti apa sih kurikulum 2013 sebelum mengalami perubahan dan pemutakhiran? Secara umum, konsepsi kurikulum selalu mengalami perubahan-perubahan strategis yang terjadi di masyarakat, seperti kepemimpinan, baik itu secara politik, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membahas lagi permasalahan yang kedua, selanjutnya timbul lagi permasalahan ketiga, yaitu seperti apa sih kandungan pada kurikulum 2013 setelah melakukan perubahan dan pemutakhiran. Paling tidak terdapat dua rujukan landasan untuk melakukan perubahan dan pemutakhiran pada kurikulum 2013 yang sudah dapat dilaksanakan di berbagai 6.221 sekolah pada tahun 2013. Yang pertama dan yang kedua. Nah, setelah kita membahas mengenai masalah-masalah tadi, selanjutnya saya akan bahas mengenai perubahan dan pemutakhiran kurikulum kompetensi dasar. Nah, pada dokumen kurikulum 2013 sebelum pemutakhiran, di mana di sini penulisan kompetensi dasar dibatasi oleh taksonomi, di mana SD hanya sampai memahami, SMP sampai menerapkan, dan SMA hanya sampai menciptakan. Nah, setelah di pemutakhiran, di mana pada kurikulum 2013 penulisan KD di SD maupun di SMP sudah tidak dibatasi lagi oleh taksonomi. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini saya akan membahas mengenai dua permasalahan atau dua materi. Nah, materi kedua yang saya akan bahas di sini yaitu saya akan membahas mengenai kompetensi, materi, dan pembelajaran. Ketika kita ingin membahas mengenai materi ini, muncul sebuah pertanyaan, mengapa perlu kurikulum? Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk sebagai pedoman dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan peraturan pengembangan kurikulum, tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua yaitu cara digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Nah, setelah kita membahas permasalahan pertama, selanjutnya permasalahan kedua yaitu muncul pertanyaan, faktor apa yang menjadi pertimbangan pengembangan kurikulum 2013? Nah, di sini terdapat dua faktor utama yaitu tantangan internal dan tantangan eksternal. Nah,
Itulah singkat materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai dinamika pengembangan kurikulum 2013. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.